Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Ita. Ya, bagaimana nih Bu Retno kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ita, hari ini kabarnya sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, tadi Bu Retno WA saya ya, katanya mau ada yang diobrolin nih sama saya. Betul begitu Bu Retno? Iya Bu Ita, tadi saya WA Bu Ita tadi pagi, ya mau ngobrol nih, Oke. mau sekalian curhat juga tentang Wah, kegalauan saya. oke, oke Bu Retno. Nah, nih sebelum kita mau membahas lebih lanjut nih Bu Retno tentang obrolan kita pada hari ini, kira-kira nanti apa nih yang ingin diperoleh Bu Retno dari obrolan kita hari ini? Begini Bu Ita, dari nanti obrolan kita ini saya mengharapkan dapat solusi atau Iya, jawaban dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. oke. Oke. Baik, sekarang coba Bu Retno ceritakan nih apa sih kegalauan Bu Retno? Masalahnya Bu Retno tuh apa yang bikin galau? Ini loh Bu, itu saya amati di lingkungan sekolah saya itu kok banyak sampah plastik yang Hmm, berserakan dan oh, kesadaran siswa dalam buang sampah di tempatnya itu sepertinya kurang. oh gitu. Oke. Nah, jadi anak-anak di sekolah atau siswa di sekolah Bu Retno ini sering buang sampah sembarangan ya, Bu? Iya, begitu Bu. Ah, oke. Nah, kalau menurut Bu Retno nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak tuh kok males buang sampah di tempat sampah nih, Bu Retno? Apa Bu Retno pernah Eee, menanyakan atau observasi mungkin sebelumnya? iya, kalau saya amati sih Bu, Mhm. itu mungkin nggak ada yang memulai dulu atau nggak ada Gitu. juga yang memberi teladan, terus ada jumlah tempat sampah yang tersedia di lingkungan sekolah saya itu terbatas, Bu. Oh, gitu. Nah, tadi Bu Retno menyampaikan bahwa anak-anak ini belum memiliki kesadaran dari dirinya untuk membuang sampah begitu ya Bu Retno. Nah, kalau menurut Bu Retno, kesadaran anak-anak ini yang Bu Retno harapkan ini seperti apa? Yang Bu Retno maksud memiliki kesadaran itu seperti apa, Bu? Ya, inginnya saya itu anak-anak bisa, memanfaatkanlah sampah plastik itu mau dibuat apa, terus Hmm. nggak hanya, habis makan terus dibuang aja, seperti Hmm. itu. Oh, gitu. Jadi mereka memiliki kesadaran dari dalam dirinya tanpa harus diingatkan berkali-kali begitu ya, Bu? Sudah mengerti Betul sendiri. sekali. Oke. Nah, kalau menurut Bu Retno nih, kesadaran anak-anak ini, tadi kan Bu Retno mengatakan bahwa mereka itu yang memiliki kesadaran penuh itu yang sudah mengerti, sudah mengenali sendiri bahwa sampah itu harus dibuang di tempat sampah. Kalau hal itu misalkan diskalakan ke 10, kira-kira anak-anak atau siswa di sekolah Bu Retno ini berada di skala berapa Bu Retno kesadaran dirinya terhadap membuang sampah ini? Nah, kalau menurut saya, kesadaran anak itu masih dalam skala 7 Bu. Oh gitu. Jadi Oke. Apa Bu Retno ini punya keinginan untuk meningkatkan di skala berapa ini Bu Retno? nah, kalau saya mempunyai keinginan untuk meningkatkan, di skala 10 Bu, tentunya. Jadi anak memang, Hmm, sadar penuh dalam, eee, pengelolaan sampahnya. oke. Kalau Bu Retno tadi punya keinginan untuk bisa meningkatkan anak-anak supaya memiliki kesadaran penuh di skala 10, Bu Retno punya strategi atau rencana apa sih yang akan Bu Retno lakukan supaya anak-anak ini bisa memiliki kesadaran penuh tersebut, Bu Retno? Eee, yang akan rencana saya sih seperti ini ya, Bu, Mhm. memang untuk menimbulkan kesadaran itu juga butuh proses. Jadi saya Iya, harus punya betul. teladan yang baik, karena Hmm. saya gurunya, jadi saya ambillah itu, sampahnya dan saya memungut, dan membuangnya di tempat sampah itu di depan mereka. Selanjutnya, saya juga Eee, matur juga sama ibu kepala sekolah bahwa jumlah tempat sampah di sekolah kita itu kurang dan Oke. matur juga sama ibu bendahara untuk difasilitasi agar setiap kelas itu ada tempat sampahnya. Oke.
Bagus sekali nih rencana Bu Retno, yang pertama memberi teladan kepada anak-anak ya. Jadi anak-anak punya sosok figur yang bisa dicontoh ini loh. Bapak Ibu gurunya saja kalau buang sampah di tempat sampah, berarti saya harus menirunya begitu ya Bu Retno. Ya. Kemudian untuk menangani masalah jumlah sampah yang kurang tadi, Bu Retno memfasilitasi agar di setiap kelas diberikan tempat sampah begitu ya. Lalu ada lagi nggak Bu Retno rencana lain selain itu? Kalau rencana saya sih ingin membuat project ya Bu, untuk membuat Oh, project P5 dalam kegiatan P5 tentang pengolahan iya. sampah, terutama sampah plastik, karena Oke. banyak ditemukannya itu sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Iya. Oke, keren sekali nih Bu Retno. Kira-kira proyek apa yang akan Bu Retno jalankan nih? Nah, ini Bu, saya itu, menyusun modul projeknya itu dengan topik dengan temanya itu gaya hidup berkelanjutan dan judul Oke. topiknya itu cerdik mengelola sampah plastik. Jadinya fokusnya ke dalam sampah plastik. Ingin saya membuat pengelolaan sampah plastik yang bisa didaur ulang dan dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak sendiri. Wah, keren Bu Retno. Ini bisa jadi motivasi juga nih buat saya nih sama Bapak Ibu guru yang lain ya. Nah, kira-kira mau dibuat apa nih Bu Retno dari sampah-sampah plastik itu? Mau rencananya mau diolah jadi apa Bu Retno? Oh ya, kalau sampah plastik ini sebagai contoh misalnya saya akan buat bunga-bunga, biasanya hiasan gelas ya, bunga-bunga dari sampah-sampah plastik kresek, Oke, kalau sedotan-sedotan itu bisa dimanfaatkan sebagai anyaman, bisa ditempel untuk hiasan dinding di kelas, kalau botol-botol plastik itu, bisa dimanfaatkan untuk celengan atau tempat menabung oke. anak di rumah dan bisa untuk tempat pensil juga yang dia sedemikian cantiknya, bisa Hmm. dimanfaatkan di sekolah ataupun di rumah, seperti itu Bu. Keren ini Bu. Ini kalau dijalankan dan bisa berjalan ini keren sekali nih Bu Retno. Nah, selain anak-anak memiliki kesadaran untuk membuang sampah, mereka juga belajar untuk menjadi kreatif nih ya Bu Retno, dari sampah-sampah Iya. itu nanti dibuat untuk membuat apa, tempat pensil, bisa dibuat bunga, jadi hiasan kelas ya. Jadi bagus sekali nih Bu Retno, luar biasa. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan proyek ini nih Bu Retno, kira-kira siapa yang akan Bu Retno libatkan nih dalam kegiatan ini? Heeh, karena di sekolah jadi saya melibatkan teman sejawat Ibu, Bapak Ibu guru, semuanya harus terlibat. Jadi kemarin menyusun modul projeknya pun juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oke, keren sekali. Nah, menurut Bu Retno dalam melaksanakan proyek ini nih, kira-kira bayangannya Bu Retno nih dalam perencanaan ini ada kendala nggak yang dihadapi Bu Retno? Dalam perencanaan saya sepertinya, tidak ada kendala, Bu, karena sudah dikomunikasikan dengan teman sejawat, sudah direncanakan dalam modul ajar modul projeknya, Bu. Oke, wah dalam wah keren sekali nih Bu Retno. Mhm. Lalu apa nih komitmen Bu Retno terhadap rencana yang akan Bu Retno jalankan? Komitmen Supaya bisa saya ya. iya, komitmen saya itu ya merencanakan sesuai dengan alur projeknya, Bu, dengan berkolaborasi dengan teman sejawat tadi. Oke, bagus Bu Retno, luar biasa. Apa yang Bu Retno rencanakan tadi itu loh sudah apa menjawab tadi kegalauan Bu Retno ini ya sepertinya. Gimana Bu Iya, Retno? Bu, Cukup punya gambaran, tapi kan sertifikasi galau udah. sebelumnya kan Bu Retno tadi nggak tahu mau mau melakukan apa ya, dari anak-anak yang suka membuang sampah sembarangan, kemudian belum memiliki kesadaran. Nah, sekarang Bu Retno malah menemukan ide-ide bagus nih untuk kedepannya berkaitan dengan tadi kesadaran anak terhadap membuang sampah tadi ya Bu. Iya nih Bu, jadi, saya merasa lega, plong gitu ya, Ah, lega. Nah, akhirnya bisa menemukan, ide, solusi sehingga, permasalahan saya bisa teratasi. Terima kasih Bu Ita. iya, sama-sama Bu Retno, baik. Ini saya tunggu ya Bu Retno bagaimana kabar baiknya untuk oh iya, tadi sebelum saya tutup nih, tanya, saya lupa.
Kira-kira kapan nih projeknya Bu Retno ini mau dijalankan nih? Kira-kira project saya ini akan saya lakukan di semester ini, Bu, karena Oh, di masih semester diskon ini. dan semester ini. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Retno. Apakah Oke, ide siap, siap, Bu. ini, ide-ide Bu Retno ini bisa meningkatkan kesadaran anak, membuat anak-anak kreatif. Nanti kabar-kabar lagi ya Bu Retno. Iya, siap-siap, Bu. Terima kasih, Bu Ita, Oke. sharing-sharingnya, Eh, ngobrol-ngobrolnya. Oke. Baik Bu Retno, sepertinya sudah waktunya pulang. Kita Iya, gitu ya. iya. Baik. Assalamualaikum Makasih, Bu Bu. Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.